Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Komunikasi saat ini sudah berada di kawasan pusat pemerintah Provinsi Banten atau KP3B. Kita hari ini mau wawancara salah satu anggota Proserang. Yuk ikuti keseruannya. Ayo, Yuk ayo. ikut. Nah, kita udah sampai nih di salah satu base camp ataupun sekretariat Proserang itu sendiri. Yuk kita langsung ke dalam aja buat wawancara. Yuk kita masuk. Nah, oke, sekarang saat ini kami sudah bersama dengan Bang Firman Arif selaku pimpinan pengurus dari Proserang itu sendiri. Nah, Bang, mungkin langsung aja ya, Bang. Kalau misalnya dari Bang Firman Arif sendiri, Proserang itu sebenarnya apa sih, Bang? Terus juga job desk atau tugasnya ngapain aja? Proserang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Pimpus ya di perusahaan Proserang. Sebenarnya Proserang itu bukan perusahaan tapi lebih ke brandnya, karena perusahaan itu semua mempunyai badan hukum atau perusahaan sendiri. Jadi Proserang itu di bawah naungan PT Digital Asia Krasindo, di mana Proserang itu sendiri, brand itu sendiri adalah perusahaan yang emang bergerak di publishing media atau publikasi media. Jadi lebih ke kita publish gitu kan, publish entah itu misalkan atau artikel atau apapun itu, baik instansi pemerintah untuk informasi kepada masyarakat luas. Nah, lebih terusnya kalau untuk Proserang sendiri, kebetulan kan kita mempunyai beberapa bidang sebenarnya. Dalam Proserang itu ada beberapa bidang, entah itu misalkan yang artikel gitu kan, entah itu yang satu lagi konten kreator, entah itu yang emang editing, dan masih banyak sebenarnya, entah itu administrasi juga. Sebenarnya Proserang ini awal terbentuk itu karena mungkin dari saya dan beberapa temen yang emang dulunya di media ya. Jadi mau siapapun itu, kita mau kerja di mana, emang kalau basicnya tadinya jurnalis pasti bakal balik lagi. Makanya seperti itulah. Sebenarnya sebenarnya terbentuknya ini dari hobi sebenarnya. Dari hobi emang tidak bisa lepas. Ya udah, jadi untuk realisasi hobi makanya dibuatlah Proserang. Seperti itu. Oke. Kalau untuk struktur pengurus yang ada di Proserang ini terdiri dari apa aja ya? Nah, untuk struktur sih sebenarnya hampir, cuman kita lebih ke minimalis ya. Kalau untuk di Proserang, karena struktur Proserang sama struktur perusahaan itu beda. Jadi untuk struktur Proserang itu ada pimpinan perusahaan, ada pimpinan redaksi, ada juga redaktur, ada juga editor, sama konten kreator dan penulis, seperti itu. Jadi untuk kalian ketahui juga bahwa beda, untuk semuanya itu beda ya. Mau di perusahaan itu strukturnya beda, dan di brand itu sendiri Proserang itu beda, seperti itu. Nah, Gimana untuk kayak legalitas atau hukum yang ada di Proserang atau aturan-aturan yang ada di sini apa aja ya? kalau legalitas kan kita kenapa punya untuk sekarang sih ya, untuk sekarang perusahaan publishing atau perusahaan media itu minimal perseroan terbatas dulu tuh bisa, CV itu bisa, ya kan. Sekarang nggak bisa tuh, harus perusahaan terbatas. Dengan legalis itu dia berbadan hukum, itu terdaftar di akte notaris, terdaftar di Kemenkumham gitu kan. Terusnya juga yang pasti, yang paling penting punya PKP, itu perusahaan kena wajib pajak, karena salah satu yang emang wajib perusahaan itu pajak itu. Jadi kenapa badan hukum, kan emang seperti yang di undang-undang juga kan sudah dijelaskan bahwa setiap perusahaan, saya lupa kalau nomornya berapa ya, jadi setiap perusahaan itu wajib berbadan hukum jika memberikan pekerjaan atau job desk atau juga upah yang sesuai dengan
para pekerjanya. Nah itu. Nah, selanjutnya kayak ada problem atau masalah yang melanggar peraturan atau aturan itu sendiri, proses yang itu apa? Peraturannya kayak gimana? Maksudnya kalian Di Proserangan ini kan sudah pasti memiliki suatu peraturan mungkin ya kan. Pernah nggak sih bang ada masalah atau problem yang melanggar aturan itu sendiri gitu? iya sebenarnya kan kalau banyak sih, kalau problem itu semua perusahaan pasti ada aja, entah itu internal maupun eksternal, tapi gimana nyikapinya, kita beresinnya gimana gitu kan. Entah itu kita selesaikan secara keluargaan atau emang itu dari pihak perusahaan sendiri, atau misalkan perusahaan itu sendiri seperti apa, ada yang misalkan menjatuhkan SP gitu kan, surat peringatan 1 2. Tapi kalau kita selagi itu masih dalam konteks kecil, masalah kecil, kita selesaikan kekeluargaan. Karena menurut saya pribadi, kalau di bidang sebuah publishing media itu yang paling terbesar adalah membuat berita hoax atau informasi bohong. Itu yang paling masalah, karena kita bisa kena hukum juga, ya kan? Terus juga si perusahaan kena hukum, yang penulis juga kena hukum. Nah itu yang paling berat, yang nggak bisa toleransi itu maksudnya itu udah nggak bisa diapa-apakan ya, karena emang agak susah juga ditolong seperti itu. Kalau untuk itu seperti permasalahan yang berat itu sendiri, ada nggak sih bang kalau dari Prosera sendiri solusi gitu? Kalau apa? Kalau misalnya terjadi problem yang kayak tadi gitu, biasanya solusi. Nah makanya kalau untuk mencegah hal seperti itu kan makanya ada editor untuk memilih apapun itu ya kan, misalkan apa inilah apa enggak, terus mereka itu bisa apa enggak untuk dikonsumsi publik. Makanya inilah tugas editor, makanya ketika ada suatu harus di cross check dulu lah kebenaran apa enggaknya, jadi tidak ada terjadi suatu masalah ke depannya seperti itu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir juga, kalau misalnya Proserang sendiri sejarah terbentuk atau bisa ada Proserang ini, apakah dari sekedar yang tadi Bang Firman bilang hobi aja per orang atau gimana? Sebenarnya sih Proserang itu terbentuk, nah sebenarnya kalau lebih ke sejarah Proserang itu ada Supri ya, karena agak beda nih saya dengan Supri. Sebenarnya 2 orang yang emang saya memiliki perusahaan sendiri, yang perusahaan berbadan hukum. Supri cuman punya pengacara, akhirnya kita merger lah, gabung. Jadi setahu saya Proserang itu terbentuk emang kita basicnya jurnalis, ingin menuangkan sebuah tulisan atau apa informasi itu kita harus punya wadah. Cuman kan dengan punya wadah tidak cukup, kita harus punya badan hukum, karena takut suatu saat itu terjadi sangkutan hukum, kita udah punya legalitasnya gitu. Nah makanya kalau untuk sejarah sih mungkin lebih singkatnya emang Supri yang lebih tahu terbentuknya kenapa. Nah kalau saya agak kurang tahu ke sana, karena saya masuknya itu pertengahan lah untuk gabung. Tapi secara keseluruhan sih emang Proserang itu terbentuk emang dari pribadi saya, entah Supri yang ex-radar, saya ex-TV1, karena emang mungkin walaupun kerja di mana kita tetap balik lagi emang dari kita. Kalau saya pribadi sih emang anak komunikasi ya, jadi emang kita terlahir dari dunia jurnalis dan mau kerja dimanapun tetap balik lagi. Basicnya itu. Karena basicnya itu, jadi lebih dari emang hobi yang menghasilkan uang gitu kan, yang emang sudah fashionnya di situ, jadi agak susah juga mau kemana pun tetap di situ gitu. Oke, mungkin itu aja Ya. sih Bang. Oke guys, mungkin sekian hasil wawancara kami dari kelompok 5. Saya Ira, Saya Cindy. Saya Kulata Laini. dan ada Rohana dan juga Ella sebagai kameramen. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.